Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Karena, like dari Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Mari kita saling berbagi harapan dan cita-cita. Tuliskanlah hajat dan impian kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud. Amin. Pada awal abad ke-20, keruntuhan Kekaisaran Ottoman menandai akhir dari era kekuasaan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad. Jejak sejarah ini meninggalkan kesan mendalam dalam perjalanan umat Islam di seluruh dunia. Sekarang, 100 tahun kemudian, di tahun 2024, kita berdiri di persimpangan waktu yang sangat penting. Ramalan, harapan, dan prediksi berkembang di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia, dengan latar belakang sejarah yang kaya dan dinamika global yang terus berubah. Tahun ini diproyeksikan menjadi titik balik yang penting. Namun, apa yang sebenarnya diharapkan dan diprediksi oleh umat Islam untuk tahun 2024, dan bagaimana hal ini akan membentuk masa depan Indonesia? Mari kita telusuri kisah ini, menjelajahi lapisan-lapisan sejarah, kepercayaan, dan harapan yang akan mengungkap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting tadi. Untuk memahami konteksnya, mari kita mundur pada akhir abad ke-13. Di Anatolia, muncul sebuah entitas politik baru yang akan mengubah peta dunia, Kekaisaran Ottoman. Didirikan oleh Osman I pada tahun 1299, Kerajaan Ottoman berkembang dari sebuah emirat kecil menjadi salah satu kekaisaran Islam terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Osman, atau Utsman dalam bahasa Arab, menggantikan ayahnya, Ertugrul, sebagai pemimpin suku Kai. Dia memulai serangkaian penaklukan yang akan meletakkan dasar bagi kekaisaran yang akan berlangsung lebih dari 6 abad. Pada abad ke-15 dan ke-16, Ottoman mencapai puncak kejayaannya, menguasai wilayah luas yang meliputi Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Putra Osman, yakni Orhan I, memperluas kekuasaan Ottoman dengan menaklukkan kota-kota penting seperti Bursa, Iznik, dan Izmit. Bursa kemudian dijadikan sebagai ibu kota pertama Ottoman. Sultan Murad I, cucu Osman, melanjutkan ekspansi ini dengan memindahkan ibu kota ke Edirne, dan menguasai wilayah yang lebih luas di Balkan dan Anatolia. Masa keemasan Ottoman terjadi di bawah kepemimpinan Mehmed II, atau Muhammad Al-Fatih, yang terkenal dengan penaklukannya atas Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan ini mengakhiri era Bizantium dan memulai dominasi Ottoman di Eropa Tengah dan wilayah Arab. Selim I dan Sulaiman I, atau Sulaiman yang Agung, melanjutkan tradisi ini, memperluas kekaisaran hingga mencakup Mesir, Hijaz, dan sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, serta Laut Tengah. Hal ini menjadikan Ottoman sebagai pemimpin dunia Muslim. Namun, pada abad ke-17 dan ke-18, kekhalifahan ini mulai menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekalahan militer dan kemunduran ekonomi. Reformasi administratif dan militer diperkenalkan oleh Sultan seperti Mustafa III dan Abdul Hamid I untuk menangani kemerosotan ini, tetapi dengan hasil yang bervariasi. Selim III dan Mahmud II berusaha keras memodernisasi kerajaan dan pemerintahannya, memperkenalkan reformasi nizam jadid dan reorganisasi kabinet serta pendidikan. Tanzimat, atau dekret reformasi dari Abdul Majid I, dan upaya Abdulaziz I untuk melanjutkan modernisasi kekhalifahan di akhir abad ke-19, menandai upaya terakhir untuk menyelamatkan kekaisaran yang sedang terpuruk. Namun, kekaisaran ini akhirnya tidak dapat bertahan melawan gelombang nasionalisme dan konflik yang berkembang di Eropa dan Timur Tengah, yang mengarah pada keruntuhannya setelah Perang Dunia Pertama. Seiring berlalunya waktu, keruntuhan Kekaisaran Ottoman tidak hanya sekadar tercatat dalam sejarah, tetapi juga mengundang refleksi mendalam dan harapan spiritual di kalangan umat Islam. Bagi banyak Muslim, khususnya di Indonesia, tahun 2024 tidak hanya menandai 100 tahun sejak berakhirnya Kekaisaran Ottoman, tetapi juga membangkitkan impian akan kebangkitan dan pembaruan. Di tengah harapan ini,
Muncul keyakinan yang kuat tentang kemunculan Imam Mahdi. Dalam tradisi Islam, kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman adalah salah satu tanda besar yang menandakan kedekatan kiamat. Imam Mahdi diyakini akan menguatkan agama Islam dan menegakkan keadilan di seluruh dunia. Keyakinan ini berasal dari hadis Rasulullah yang menggambarkan Imam Mahdi sebagai keturunan langsung dari beliau. Imam Mahdi dikisahkan akan memimpin dan menguasai Arab, dan kemudian juga seluruh dunia. Nama Imam Mahdi akan sama dengan nama Rasulullah, yaitu Muhammad, dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Lebih dari itu, Imam Mahdi adalah keturunan Fatimah, putri Nabi Muhammad. Di bawah kepemimpinannya, yang diperkirakan berlangsung selama 7 hingga 9 tahun, dunia akan menyaksikan keadilan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harta akan melimpah, tanaman akan tumbuh subur, dan binatang ternak akan berkembang biak dengan pesat, mencerminkan suatu masa kesejahteraan yang luar biasa. Meski lokasi dan waktu kemunculan Imam Mahdi tidak diketahui secara pasti, beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau akan muncul dari arah timur Jazirah Arab. Kemunculan Imam Mahdi ini telah mengundang refleksi dan antisipasi yang mendalam di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia yang berada di sebelah timur Jazirah Arab. Dalam konteks pembaruan dan harapan untuk masa depan, wacana seputar mujadid atau pembaharu agama Islam setiap abad menjadi relevan dengan prediksi kedatangan Imam Mahdi di Indonesia. Dalam Islam, konsep mujadid merujuk pada seorang pemimpin atau ulama yang muncul setiap 100 tahun untuk memperbarui ajaran Islam. Nabi Muhammad memberitahukan bahwa Allah akan mengirim seseorang untuk umat ini, pada akhir setiap 100 tahun yang akan memperbarui agamanya. Hal ini didasarkan pada hadis sahih yang berasal dari Abu Hurairah. Namun, terdapat beragam interpretasi mengenai siapa yang termasuk dalam kategori mujadid. Beberapa ulama, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani, berpendapat bahwa mujadid bisa merujuk pada beberapa individu. Konsep beberapa individu dalam mujadid mencakup berbagai bidang seperti fikih, akhlak, strategi pendidikan, pemikiran, dan jihad. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, mujadid adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk menghidupkan kembali ajaran yang telah terlupakan dan menegakkannya kembali setelah lama terabaikan. Beberapa ulama yang diakui sebagai mujadid antara lain adalah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal dengan keadilan dan akhlaknya, serta Imam Syafi'i yang dianggap sebagai mujadid kedua dalam Islam. Imam Ahmad menyatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pembaharu pada akhir 100 tahun kedua Hijriah. Dengan harapan yang mendalam, umat Islam, termasuk di Indonesia, terus menantikan kemunculan Imam Mahdi sebagai bagian dari tradisi spiritual dan sejarah yang panjang, membawa pesan keadilan dan pembaruan di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Seiring kita memasuki tahun 2024, yang menandai 100 tahun sejak keruntuhan Kekaisaran Ottoman, diskusi tentang mujadid menjadi semakin relevan. Tahun ini dipandang sebagai titik kritis, yang mungkin akan menyaksikan kemunculan mujadid baru, yang insya Allah menjadi gerbang kemunculan Imam Mahdi. Sejarah dan prediksi mengenai peran Islam dalam konteks global sangat kaya dan kompleks. Al-Quran menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna untuk umat manusia, dan relevan hingga akhir zaman. Keunggulan Islam terlihat jelas ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, sebuah kepemimpinan yang berlanjut dengan para penerusnya, melahirkan peradaban unggul pada era Bani Abbasiyah, terutama di bawah kepemimpinan Al-Mamun. Namun, dengan kemajuan sains dan teknologi di Barat, umat Islam mengalami ketertinggalan di bidang ini. Terdapat pandangan di kalangan sebagian besar umat Islam, bahwa untuk menjadi maju seseorang harus menjadi sekuler. Pandangan ini dianggap keliru, karena kurangnya wawasan tentang sejarah peradaban yang lengkap, dengan konteks timbul dan tenggelamnya. Menurut Ibnu Khaldun, suatu peradaban akan terwujud apabila memenuhi 3 hal dasar, yaitu, kemampuan berpikir yang menghasilkan sains dan teknologi, kemampuan membangun organisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer, serta kesanggupan berjuang untuk hidup. Sayyid Hossein Nasr menekankan pentingnya reintegrasi sains dan teknologi ke dalam Islam.
beliau menyebut ilmu pengetahuan sebagai Scientia Sacra atau ilmu sakral, dan menunjukkan bahwa aspek kearifan lebih penting daripada aspek teknologi, yang sampai saat ini masih menjadi ciri utama ilmu pengetahuan modern. Peradaban Islam untuk dunia, menurut pandangan ini, dibangun dengan menggunakan ide-ide Allah yang ada dalam kitab suci, dengan aspek teologis yang menjadikan hanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan, hubungan yang harmonis dan sinergis antar sesama umat manusia, dan kepemimpinan politik yang adil. Menurut John Esposito, perdebatan modern terkait konsep ekonomi Islam berpusat pada 3 bahasan utama. Pertama, Islam dianggap sebagai penghalang terhadap kapitalisme. Kedua, Islam diduga mendukung suatu bentuk kapitalisme. Dan ketiga, kaum modernis Islam memadukan berbagai teori ekonomi dan program religius untuk menggambarkan Islam sebagai alternatif unggul bagi kapitalisme. Dalam konteks ini, peradaban Islam menjadi peradaban yang paling tinggi, karena sifat multidimensinya, yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga spiritual. Agama dan sains menjadi fondasi dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang harus terhubung dengan baik, sehingga membentuk satu kesatuan bangunan yang kokoh dan megah, untuk mewujudkan pembangunan peradaban dunia yang islami. Tantangan yang dihadapi meliputi dominasi peradaban barat, dominasi paradigma keilmuan sekuler di perguruan tinggi di negara-negara Islam, serta kurangnya akses intelektual Muslim kepada Al-Quran dan hadis. Namun, peluang tetap terbuka karena adanya sejumlah kelompok kecil yang kreatif. Kontradiksi dalam peradaban lain, menyebabkan krisis keaslian kitab suci umat Islam, sementara peningkatan jumlah umat Islam di berbagai negara, terutama di negara-negara barat, menjadi tambahan bagi peluang tersebut. Lagi pula, prediksi ini sudah ada dalam Al-Quran, memberikan landasan spiritual bagi pengembangan peradaban Islam di tengah tantangan dan peluang yang dihadapi. Dalam konteks Islam dan prediksi tentang masa depannya, Surah Asy-Syaff ayat 9 memberikan pandangan penting. Ayat ini berbunyi, "Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkan agamanya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membenci." Ayat ini menegaskan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan mendominasi di atas semua agama lain, meskipun hal ini tidak disukai oleh orang-orang yang berpegang teguh pada kesirikan. Ini menunjukkan keyakinan bahwa Islam akan menjadi agama yang menguasai di masa depan, meskipun menghadapi penentangan dari pihak-pihak yang tidak setuju. Prediksi tentang masa depan Islam seringkali menggabungkan interpretasi teologis dengan analisis situasi sosial politik global. Salah satu contoh prediksi yang signifikan, datang dari Syekh Abu Bakar Al-Awaidah, wakil Sekjen Robitoh Agama Palestina. Setelah melakukan riset mendalam selama di penjara di Israel, beliau memprediksi bahwa pada tahun 2024 akan terjadi kebangkitan Islam, dengan Indonesia berpotensi menjadi negara yang memimpinnya. Prediksi ini disampaikan dalam sebuah forum majelis di Masjid Jogokarian, Yogyakarta, pasca bebas dari penjara Israel. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Awaidah, Allah memilih untuk menegakkan agamanya di antara siapapun yang dipilihnya dari hamba-hambanya, dan memastikan bahwa syarat-syaratnya terpenuhi. Dia menyoroti bahwa di masa lalu, ketika para pemimpin menyimpang dari ajaran Islam, Allah mencabut tanggung jawab kepemimpinan itu dari mereka. Dengan teliti, beliau menjelaskan bagaimana Allah mengalihkan tanggung jawab kepemimpinan Islam dari satu bangsa ke bangsa lain, melintasi wilayah Arab, Persia, Kurdi, hingga bangsa Turki. Syekh Abu Bakar Al-Awaidah menggarisbawahi bahwa bangsa Indonesia, meskipun besar dalam penerimaan Islam, belum pernah secara langsung ditunjuk oleh Allah untuk memimpin peradaban Islam. Namun, dengan merujuk pada sabda Nabi tentang munculnya pembawa peristiwa akhir zaman dari arah timur dengan bendera hitam, beliau mengungkapkan harapannya bahwa bangsa Indonesia mungkin merupakan yang dimaksud. Lebih lanjut, beliau menyoroti pentingnya kaum muslim di Indonesia untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar mereka layak menjadi pemimpin peradaban Islam. Dari prediksinya, kita menyimpulkan bahwa masa depan Islam berpotensi mengalami perubahan signifikan, di mana Indonesia dapat memainkan peran sentral.
Ini mencerminkan aspirasi akan kebangkitan spiritual dan kekuatan sosial umat Islam di era modern, terutama dengan pertumbuhan jumlah Muslim di Indonesia dan dampak global yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.